Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Pushpa 2. Film dimulai di sebuah pelabuhan di Jepang. Sebuah kontainer yang diturunkan dari kapal laut mengalami overload sehingga terjatuh. Ternyata, kontainer tersebut membawa banyak kayu cendana merah. Setelah petugas menghubungi seseorang, sekelompok gangster datang. Di dalam kontainer juga ada seseorang. Orang itu digantung untuk diinterogasi. Orang misterius itu memberitahu melalui potongan uang kertas bahwa dia adalah Pushpa. Mendengar nama Pushpa, pimpinan gangster langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Tapi, Pushpa sudah siap bertarung. Pushpa menunjukkan kepada gangster Jepang kekuatan orang India. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Ketua gangster menjadi target utama. Pushpa menanyakan di mana uangnya. Rupanya, para gangster itu bekerja untuk seseorang bernama Hiroshi. Pushpa mampu menghadapi puluhan musuh bersenjata. Tapi, Pushpa terkena tembakan dari seseorang yang baru datang. Pushpa pun terjatuh ke laut. Tiba-tiba, Pushpa terbangun dari tidur. Sepertinya, insiden di Jepang hanya mimpi buruk. Saat ini, Pushpa sudah bahagia bersama istri tercintanya Srivali. Pushpa masih menjadi bos besar yang memimpin sindikat penyelundupan kayu cendana merah. Keberhasilan Pushpa yang telah menjadi orang kaya raya membuat Srivali juga dihormati banyak orang, termasuk oleh pendeta di kuil. Tapi, Pushpa belum juga diakui sebagai keluarga Moletti. Kakak tiri Pushpa, Moletti, bahkan mengolok Srivali yang memiliki suami tanpa nama keluarga. Ibu Pushpa, Parvatama, hanya diam tertunduk sedih. Srivali enggan meladeni mulut Mohan agar keributan tidak terjadi. Untungnya, putri Mohan sendiri, Kaveri, sangat menghormati Srivali sebagai istri pamannya. Kaveri memang baik hati, tidak seperti ayahnya. Polisi Shekhawat merencanakan balas dendam setelah dipermalukan oleh Pushpa. Shekhawat rela menyamar sebagai pekerja kayu cendana merah. Penampilan barunya yang pura-pura lugu tidak dikenali oleh para pekerja Pushpa. Apalagi kepala botaknya ditutupi dengan rambut palsu. Shekhawat ikut masuk hutan mengumpulkan kayu cendana bersama ratusan pekerja lainnya. Orang-orang tidak takut lagi dengan bahaya. Mengingat polisi seperti Shekhawat saja sudah dipecundangi oleh Pushpa. Setelah banyak kayu terkumpul, Shekhawat menunjukkan identitas aslinya. Kepala botak Shekhawat yang sudah menjadi ciri khas diperlihatkan. Ratusan pekerja Pushpa tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tertangkap basah dengan barang bukti. Pasukan polisi mengepung dengan senjata. Semua orang ditangkap. Malam harinya, Pushpa datang ke kantor polisi, tapi Shekhawat sedang tidak ada di sana. Gaya Pushpa asik dan keren. Tercatat sebanyak 230 orang pekerja Pushpa ditangkap. Pushpa meminta agar pekerjanya yang bernama Srinu dilepas, karena malam itu akan menikah. Srinu akan digantikan oleh anak buah Pushpa yang lain. Selama ini, para polisi bisa hidup mewah berkat uang yang diberikan Pushpa. Itulah yang membuat Pushpa dihormati dan disegani.
Srino pun dikeluarkan dari sel tahanan. Srino sangat berterima kasih kepada Puspa. Perhatian Puspa justru tertuju pada luka di dada Srino. Puspa memeriksa tahanan lainnya. Semua orang memiliki banyak luka di sekujur tubuh mereka. Ternyata, ratusan pekerja Puspa telah disiksa sebelum dijebloskan ke penjara. Sekawat ingin nama Puspa disebut, agar bisa ditindak. Tapi, para pekerja itu lebih memilih bungkam untuk melindungi Puspa. Puspa marah mendengar kekejaman polisi. Para polisi yang bertugas malam itu beralasan terpaksa melakukan itu karena perintah Shekhawat. Puspa meminta semua pekerjanya dibebaskan. Polisi jadi bingung. Mereka bisa dipecat jika semua tahanan dilepas. Puspa tidak suka keinginannya ditolak. Semua polisi yang ada di sana dibagikan banyak uang. Para polisi itu pun berbaris mengantri menerima uang dari Puspa. 33,5,600,000 రౌండ్ ఫిగర్ వెంకటాద్రి ఇంత దుడ్డు వస్తుంటే యారు మారదు పుష్ప 40 లక్షలు రౌండ్ ఫిగర్ Shekhawat dan ajudannya Kuparaju datang. Mereka bingung tidak ada satupun orang yang ditemukan. Salah seorang petugas polisi muncul, menceritakan apa yang telah terjadi. Semua polisi yang bertugas malam itu sudah mengundurkan diri. Bahkan, polisi yang bercerita juga menerima uang dari Puspa. Dia sengaja menunggu Shekhawat untuk memberikan kunci kantor dan surat pengunduran diri. Shekhawat berjuang keras hingga bisa menangkap ratusan orang dengan barang bukti. Tapi Puspa bisa melepas mereka dengan mudah. Uang bisa mengendalikan siapapun, kecuali Shekhawat. Puspa pergi mengantar Sreno ke lokasi pernikahannya. Puspa memang bos yang sangat bertanggung jawab dan baik hati. Itulah yang membuatnya dihormati masyarakat meski melakukan bisnis terlarang. Selanjutnya, Puspa akan menemui Ketua Menteri Andhra Pradesh Narsimha Reddy yang datang ke Tirupati. Sri Vali meminta Puspa untuk berfoto dengan Ketua Menteri saat bertemu. Foto itu akan dipajang di rumah mereka. Puspa mengiyakan permintaan istrinya. Hal kecil bagi Puspa untuk sekedar berfoto bersama. Mengingat selama ini, Puspa banyak membantu pendanaan partai Ketua Menteri. Puspa menemui Ketua Menteri bersama anggota Parlemen Siddhappa Naidu. Banyak wartawan bertanya tentang tujuan kedatangan Puspa. Istri saya tidak pernah minta apapun dari saya. Tapi hari ini dia minta saya berfoto dengan Ketua Menteri. Makanya saya datang ke sini. Jawab Puspa santai. Sebenarnya, tujuan utama Siddhappa dan Puspa bertemu Ketua Menteri untuk bisa memindahkan Shekhawat ke kota lain. Siddhappa juga akan berbicara dengan Ketua Menteri agar bisa dijadikan menteri di kabinet. Inilah pertemuan pertama Puspa dengan pejabat nomor 1 di Andhra Pradesh. Nama Puspa sudah sering didengar oleh Ketua Menteri Narsimha Reddy. Apalagi, baru-baru ini Puspa membuat banyak polisi pensiun dini. Ketua Menteri sama sekali tidak mempermasalahkan apapun tindakan Puspa, selama tetap membantu pendanaan partai. Tiba saatnya, Puspa akan berfoto bersama Ketua Menteri sesuai permintaan Sri Vali. Tapi tiba-tiba, Ketua Menteri menghentikan fotografer agar tidak mengklik gambarnya dengan Puspa. Sikap Ketua Menteri membuat Puspa tercengang kaget. Menurut Narsimha Reddy, berfoto bersama penyelundup seperti Puspa akan merusak reputasinya. Sebagai pria, Ketua Menteri mengingatkan Puspa untuk tidak menuruti begitu saja permintaan istrinya. Puspa semakin dibuat bengong. Ketua Menteri benar-benar tidak menghargainya. Puspa tidak pernah menyangka akan mendapat hinaan dan perlakuan buruk seperti itu. Puspa keluar ruangan tanpa bicara apapun. Setelah pertemuan dengan Ketua Menteri selesai, Siddhappa langsung mencari Puspa. Untungnya, Puspa ditemukan sedang asyik minum kopi. Siddhappa memberitahu bahwa Ketua Menteri tidak mau memindahkan Shekhawat. Tidak lupa, Siddhappa meminta Puspa agar melupakan masalah foto bersama Ketua Menteri. Puspa bisa memahami itu. Jika suatu saat nanti Siddhappa menjadi Ketua Menteri, mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Siddhappa pasti tidak akan mau berfoto bersama Puspa. Siddhappa spontan saja nyeletuk membantah. Apabila dirinya menjadi Ketua Menteri, Puspa bisa sepuasnya mengambil foto. Kalau begitu, Anda saja yang menjadi Ketua Menteri, ucap Puspa. Kata-kata Puspa membuat Siddhappa kaget. Tapi Puspa tidak sedang main-main. Dia ingin membalas hinaan Ketua Menteri Narsimha Reddy. Untuk apa Anda mengincar jabatan menteri?
Saya ada di sisi Anda. Saya bisa membuat Anda menjadi ketua menteri, tegas Pushpa. Sidapa mulai merespon serius. Untuk bisa menjadi ketua menteri, butuh dana besar minimal 100 crore. Hebatnya, Pushpa siap membiayai semuanya. Saya akan berikan 500 crore. Apa itu sudah cukup? Ujar Pushpa. Sidapa hanya bisa termangu seperti tidak percaya. Pushpa memang sakit hati dengan kata-kata ketua menteri yang menyarankan untuk tidak mendengarkan permintaan istrinya. Bagi Pushpa, permintaan seorang istri harus dipenuhi. Pada saat akan meninggalkan tempat ketua menteri, Pushpa kembali dikerumuni wartawan. Pushpa ditanya tentang fotonya bersama ketua menteri. Pushpa mengaku tidak sempat berfoto karena ketua menteri sedang sibuk. Tapi dia berjanji akan datang langsung ke rumah Pushpa pada tanggal 24 Juli untuk makan siang sekaligus foto bersama. Misi untuk mengganti Ketua Menteri Andhra Pradesh dimulai. Sidapa Naidu menemui pimpinan partainya di New Delhi, Pratap Reddy, yang juga Menteri Pusat. Awalnya, Pratap tidak setuju dengan rencana Sidapa yang ingin menjadi Ketua Menteri. Tapi, Pushpa datang membawa uang 5 crore untuk Subba Reddy, yang merupakan adik Pratap. Pushpa juga mengirimkan Pratap sofa baru yang di dalamnya ada uang sebesar 25 crore. Permintaan Pushpa hanya satu, yaitu menjadikan Sidapa sebagai ketua menteri. Dengan uang, semua bisa diatur. Pratap pun merestui Sidapa mengambil jabatan Narsimha Reddy. Langkah selanjutnya mengumpulkan banyak uang untuk menyuap para MLA atau wakil rakyat. Pushpa akan menjual kayu cendana merah secara langsung ke luar negeri. Target Pushpa bukan lagi kelas nasional, tapi internasional. Pushpa pergi ke negara Maldives bersama orang kepercayaannya, Keshafa. Mereka bertemu dengan pengusaha internasional bernama Hamid. Selama ini Hamid telah membeli kayu cendana merah dari banyak pengusaha di India. Tanpa basa-basi, Hamid ingin melakukan transaksi besar dengan Pushpa. Jika sekedar 100 hingga 200 ton, Hamid bisa mendapatkannya dengan mudah dari pengusaha di seluruh India. Sikap Hamid terlihat merendahkan Pushpa yang dianggap pemula. Silakan telepon siapa saja. Tidak usah 100 ton, cukup dapatkan 10 ton jika Anda mampu beli dari orang lain. Tantang Pushpa. Hamid menghubungi pengusaha yang bernama Murugan di Chennai untuk membeli 10 ton kayu cendana merah. Tidak berselang lama, Murugan justru menelpon Pushpa agar disiapkan barang 10 ton. Hamid menelpon pengusaha lainnya, Agarwal, agar disiapkan barang 10 ton. Agarwal juga menghubungi Pushpa seperti Murugan. Hal yang lebih mengejutkan, seorang pengusaha memberikan nomor HP Pushpa jika Hamid ingin mendapatkan barang dengan cepat. Semua pengusaha di India juga mendapatkan barang dari Pushpa, mengingat kayu cendana merah hanya tumbuh di hutan Seshachalam, Tirupati. Hamid takjub dengan kehebatan dan nama besar Pushpa. Kini, Pushpa bisa sesumbar setelah kehebatannya diakui. Pushpa akan menjual kayu cendana merah ke Hamid sebanyak 2.000 ton. Hamid pun bersedia membayar seharga 5.000 crore. Setelah kesepakatan besar tercapai, Pushpa kembali ke India. Semua jaringannya dalam sindikat dihubungi untuk bisa menyediakan 2.000 ton kayu cendana merah. Upah para pekerja dinaikkan hingga 5 kali lipat agar lebih bersemangat. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, pertemuan secara langsung diadakan dengan semua mitra bisnis Pushpa. Sebagai pemimpin jaringan sindikat, Pushpa memang sangat disegani. Kayu cendana merah terus dikumpulkan dengan melibatkan lebih banyak orang. Tidak sulit bagi Pushpa menyiapkan barang 2.000 ton yang akan dijual ke Hamid. Aktivitas Pushpa membuat musuh-musuhnya semakin marah. Dakshayani yang merupakan istri Manggalam Srenu mengajak Shekhawat untuk menghancurkan bisnis Pushpa. Daksha masih dendam karena Pushpa telah membunuh adiknya dan merampas pengaruh suaminya. Shekhawat mulai bergerak. Sasaran pertamanya adalah Bicha Reddy. Kayu cendana merah yang dikumpulkan Bicha Reddy disita. Shekhawat kemudian membakar semua kayu di truk. Aksi gila Shekhawat berlanjut. Bicha Reddy didorong ke bawah jembatan hingga meregang nyawa. Kematian Bicha Reddy membuat para anggota sindikat ketakutan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Mangalam Srinu dan istrinya untuk melakukan provokasi menyalahkan Pushpa.
Para anggota sindikat meminta solusi dari Sidapa. Mereka tidak akan bisa tenang selama Pushpa dan Shekhawat bermusuhan. Sidapa didesak untuk mendamaikan keduanya agar bisnis bisa berjalan lancar. Jika tidak, lebih baik pemimpin sindikat digantikan Mangalam Srinu. Sidapa pergi menemui Shekhawat di kantornya. Shekhawat diminta tidak lagi mengganggu bisnis Pushpa. Sudah saatnya mereka berdamai. Sebagai kompensasi, Shekhawat bisa mengambil uang 10 crore dari Pushpa. Shekhawat tersinggung dengan kata-kata Sidapa. Shekhawat bukanlah petugas polisi yang gila uang. Harga dirinya jauh lebih berharga dari apapun. Shekhawat tidak akan pernah bisa melupakan perbuatan Pushpa yang membuatnya melepas baju dan celana. Apabila ingin, Pushpa harus mengobati luka hati Shekhawat. Caranya cukup mudah, yaitu ucapan permintaan maaf dari Pushpa. Shekhawat akan merasa kehormatannya kembali jika Pushpa meminta maaf. Permintaan maaf harus dilakukan di hadapan banyak orang agar harga diri Pushpa hancur. Sidapa setuju dengan syarat itu. Urusan Pushpa menjadi tanggung jawab Sidapa. Malam harinya, sebuah pesta diatur untuk menjadi tempat pertemuan Shekhawat dan Pushpa. Semua anggota sindikat juga hadir. Shekhawat datang dengan penuh semangat. Dia sudah tidak sabar mendengar kata permintaan maaf. Pushpa sendiri masih di rumah. Pushpa mabuk-mabukan karena diharuskan oleh Sidapa untuk meminta maaf kepada Shekhawat. Tapi demi misi yang jauh lebih besar, Pushpa bersedia melakukan itu. Pushpa datang ke lokasi dalam kondisi mabuk berat. Srivali juga ikut karena khawatir dengan suaminya. Shekhawat jadi grogi sendiri duduk bersama Pushpa. Dia diam, sok cuek. Pushpa justru tertidur, padahal Shekhawat sudah sabar menunggu. Pushpa tersadar setelah dibangunkan Sidapa. Pushpa pun mulai mengontrol diri dan mengatur nafas. Shekhawat makin nervous. "Pak Shekhawat, saya minta maaf," ucap Pushpa. Sidapa sangat puas bisa mendamaikan Pushpa dan Shekhawat. Orang yang paling sumringah tentu saja Shekhawat. Bahkan secara diam-diam, Shekhawat telah merekam ucapan permintaan maaf Pushpa. Saat itu juga, Pushpa langsung pergi dengan menahan malu. బాగుంది కదా పుష్ప సారీ చెప్పింది. Sepanjang jalan pulang, Pushpa tidak bisa tenang. Pushpa sangat benci dengan dirinya sendiri. Kehormatan dan harga diri Pushpa seperti telah hilang. "Saya tidak bisa hidup seperti ini," ujar Pushpa kepada Srivali dan Keshava. Pushpa berubah pikiran. Dia menurunkan Srivali dan Keshava dari mobil, lalu kembali ke lokasi. Padahal Shekhawat sedang menikmati suara rekaman Pushpa yang mengucap kata maaf. Shekhawat memaafkan Pushpa dengan ikhlas. Saat Shekhawat akan pulang, Pushpa datang menabrak mobil Shekhawat dari belakang. Shekhawat dan mobilnya jatuh terperosok ke kolam renang. Pushpa kemudian mengencingi Shekhawat dengan mengencingi kolam renang. Sidapa panik melihat semua yang terjadi. Perdamaian yang dia ciptakan hanya bertahan beberapa menit saja. Shekhawat hanya bisa terbengong termangu, seperti manusia paling bodoh. Shekhawat terus memandangi Pushpa dengan sejuta pertanyaan dalam dada. Shekhawat seperti tidak percaya telah dikencingi oleh Pushpa. Tindakan Pushpa benar-benar di luar nurul. Shekhawat kembali dibuat harus membuka baju. Jika dulu karena senjata api, kini karena bau air seni. Pushpa sangat puas. Dia merasa harga diri dan kehormatannya telah kembali. Dia mengingatkan kepada semua orang untuk tidak lagi macam-macam dengannya, apalagi ingin menggantikan posisi Pushpa dengan Mangalam Srinu. Pushpa mengolok-ngolok Shekhawat sepuas hati. Shekhawat yang hilang kendali ingin menembak Pushpa, tapi orang-orang berusaha menghentikannya. Pushpa tidak tinggal diam, dia juga memiliki senjata api. Pushpa sangat marah karena Shekhawat telah membunuh Bicharedi. Untungnya Pushpa bisa ditenangkan. Barang bernilai ribuan crore jauh lebih penting daripada urusan Shekhawat. Mendengar transaksi ribuan crore, Shekhawat langsung mengancam akan menyita semua kayu cendana yang telah dikumpulkan Pushpa. Cukup mudah bagi Shekhawat untuk memiskinkan Pushpa dan membuatnya menjadi pekerja upahan seperti dulu. Pushpa tidak suka diancam seperti itu. Shekhawat ditantang balik. "Dengarkan, pada hari Minggu pukul 4 dini hari, saya akan mengirim 2.000 ton barang melintasi perbatasan Chennai. Jika Anda memiliki kekuatan, silakan tangkap barang saya. Dan jika Anda mampu menyentuh satu batang kayu saja,
Saya akan berhenti menjadi pemimpin sindikat. Saya akan menjadi buruh upahan, ucap Puspa sesumbar. Balai bujana gotale puli gapot. Tanda patukara sekawat patukunda odila tarkin. Aduh tiasa. Pada waktu yang telah ditentukan, Shekhawat mengerahkan seluruh kekuatan polisi untuk memblokir setiap akses jalan raya. Pos pemeriksaan polisi juga sudah ada di mana-mana. Shekhawat bisa bernapas lega. Dia yakin barang Puspa tidak akan mungkin bisa lolos. Tapi Shekhawat curiga dengan sungai di bawah jembatan yang mengering. Sangat aneh, air sungai tiba-tiba kering seperti musim kemarau panjang. Shekhawat yakin truk-truk yang membawa kayu cendana tidak melalui jalan raya, tapi mengikuti jalur sungai. Saat itu juga Shekhawat mengajak seluruh anak buahnya bergerak melakukan pengejaran. Otak Shekhawat memang cerdas. Ratusan truk yang membawa kayu cendana sedang melintasi sungai. Truk-truk itu terus bergerak menuju perbatasan tanpa hambatan. Anak buah Shekhawat yang ada di posisi terdekat sudah bisa melihat truk di sungai. Keshafa yang menyetir salah satu truk melaporkan kepada Puspa terkait adanya pengejaran dari polisi. Puspa menghubungi anak buahnya yang sudah disiapkan untuk menghadang rombongan polisi. Beberapa gajah dilepas hingga jalan raya macet. Anak buah Shekhawat yang lain berhasil menuluni sungai dan sangat dekat dengan truk-truk. Puspa tidak habis akal. Petugas bendungan dihubungi agar air dibuka. Akibatnya, mobil-mobil polisi tidak bisa melaju lagi, termasuk mobil Shekhawat terjebak genangan air. Shekhawat tidak mau kalah. Dia berlari untuk menghadang truk-truk yang sudah menggunakan jalur darat. Shekhawat menunggu tepat di perbatasan. Kebetulan, Shekhawat bertemu rombongan gerobak sapi yang menuju Chennai. Shekhawat naik ke salah satu gerobak untuk menyambut kedatangan truk pengangkut kayu cendana merah. Pada saat truk semakin dekat, Shekhawat langsung melepaskan tembakan. Puspa yang tetap terhubung di telepon dengan Keshafa menginstruksikan agar semua supir melarikan diri. Keselamatan mereka jauh lebih utama. Kerja keras Shekhawat berbuah manis. Semua truk berhasil dia hentikan seorang diri. Kayu cendana merah jatuh berhamburan. Shekhawat tidak peduli dengan para supir yang kabur. Target utama Shekhawat hanya menyita barang milik Puspa yang bernilai ribuan crore. Shekhawat telah memenangkan tantangan Puspa. Semua kayu cendana merah kemudian diamankan. Shekhawat sudah tidak sabar akan menyaksikan kehancuran Puspa. Tidak lupa, Shekhawat memamerkan keberhasilannya kepada media untuk diberitakan. Manggalam Srinu dan istrinya, Daksha juga ada di sana. Mereka akan mengatur pertemuan untuk menggantikan posisi Puspa sebagai pemimpin sindikat. Manggalam Srinu curiga dengan kayu yang telah disita polisi. Shekhawat segera dipanggil untuk memastikannya. Ternyata, barang Puspa yang disita bukanlah kayu cendana merah, melainkan kayu sandra yang mirip dengan cendana merah. Bedanya, kayu sandra berwarna merah di luar saja. Kayu ini sama sekali tidak berharga, ungkap Manggalam Srinu. Shekhawat dibuat frustrasi. Apalagi informasi yang masuk, barang milik Puspa telah sampai di Chennai. Shekhawat benar-benar telah dibodohi. Pantas saja Puspa menginstruksikan semua supir melarikan diri. Shekhawat bingung bagaimana barang Puspa bisa melintasi perbatasan. Tiba-tiba di luar banyak sapi yang baru pulang dari perjalanan jauh. Shekhawat jadi teringat dengan rombongan gerobak sapi yang ditemui di perbatasan. Jangan-jangan itu rombongan yang sama. Shekhawat memeriksa gerobak sapi yang tertinggal di lokasi. Rupanya gerobak itu dibuat dari kayu cendana merah asli. Shekhawat baru sadar. Puspa membawa barangnya ke Chennai tidak menggunakan truk, tapi diubah terlebih dahulu menjadi gerobak agar tidak dicurigai. Itu artinya, semua drama truk dan sungai hanya untuk mengalihkan perhatian polisi. Hal yang lebih menyakitkan lagi, rombongan sapi yang pulang itu diiringi Puspa dan anak buahnya. Puspa mengolok-ngolok Shekhawat yang telah berhasil dipecundangi. Shekhawat harus mengakui kehebatan Puspa. Bahkan satu gerobak yang ada di lokasi sengaja ditinggalkan Puspa. Gerobak itu telah disisipi bom. Puspa bisa menghadiri acara festival keagamaan dengan damai. Dia dan keluarganya membawa persembahan ke kuil. Keponakan Puspa, Kaveri, datang menyapa Srivali meski dilarang ibunya. Puspa hanya diam tidak merespon, padahal sebenarnya Puspa sangat menyayangi keponakannya itu. Puspa sadar diri dan tidak ingin Kaveri dimarahi orang tuanya. Pada saat di kuil, Srivali tiba-tiba jatuh ambruk seperti orang pingsan. Puspa jadi panik ketakutan.
Rupanya itu karena Srivali sudah hamil. Srivali dan mertuanya sangat bahagia. Semua orang yang ada di sana juga bersuka cita. Berbeda halnya dengan Puspa yang terlihat pucat pasi. Puspa tiba-tiba menghilang. Dia mendandani dirinya menjadi Dewi Kali. Puspa menari dan bernyanyi mengenakan sari seperti wanita. Gaya Puspa mirip orang kesurupan yang sedang meritualkan doa. Aksi Puspa membuat Srivali sedih. Srivali menghentikan tarian Puspa. Srivali menangis melihat suaminya berdandan seperti itu. "Kenapa kamu melakukan ini? Pakaian dan tarian apa ini?" Puspa rela berdandan seperti wanita dan menari di depan dewa agar keinginannya dikabulkan. "Apa sih yang kamu inginkan, suamiku? Kamu tidak butuh apa-apa. Justru kamu yang selalu memenuhi keinginan orang," ucap Srivali. Puspa mengaku memiliki satu keinginan, yaitu diberikan anak perempuan. "Jika seorang anak laki-laki lahir, saya tidak bisa memberikan nama keluarga. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia akan mendapat nama keluarga dari suaminya," ucap Puspa menangis. Srivali terharu dan memeluk erat Puspa. Sementara itu, Sekhawat bersama Manggalam Srenu dan Daksa pergi menemui CM Narasimha Reddy. Sekhawat memberitahu tentang adanya rencana besar Puspa yang akan menjadikan Sidapa sebagai CM. Petinggi partai Pratap Reddy juga mendukung Sidapa karena telah menerima uang dari Puspa. Saat ini sebanyak 110 MLA atau wakil rakyat sedang didekati. Jika Puspa sudah mendapatkan uang dari kesepakatan bisnisnya, semua MLA pasti akan disogok untuk menjadikan Sidapa sebagai CM baru. Narasimha seperti tidak percaya dengan semua yang didengarnya. Narasimha hanya bertemu Puspa satu kali saat pria itu meminta foto bersama. Narasimha tidak menyangka hanya gara-gara menolak berfoto, dirinya akan dilengsarkan oleh Puspa. Narasimha harus menggagalkan kesepakatan bisnis Puspa. Informasi yang didapatkan Sekhawat, barang Puspa sudah ada di Rameswaram, Tamil Nadu. Barang itu harus diamankan sebelum dibawa ke Sri Lanka. Setelah Narasimha berkoordinasi dengan CM Tamil Nadu, Sekhawat bisa datang ke pelabuhan Rameswaram bersama polisi setempat. Tapi anehnya, kayu cendana merah yang dicari tidak ditemukan. కుబరాజ్ గారు సార్ అక్కడ లాంగ్ లో రండి త్వరగా రండి కమ్ ఫాస్ట్ పనుస్వామి కమిన్. Sekhawat tidak mau kecolongan lagi. Dia melompat ke laut untuk melakukan pemeriksaan. Tiba-tiba, ratusan perahu nelayan di sana pergi dengan kecepatan tinggi. Sekhawat yang ada di dalam laut sampai terpental terperangkap jaring. Ternyata kayu cendana merah memang disembunyikan di bawah laut. Kayu-kayu itu dibawa pergi dengan ratusan perahu nelayan. Sekhawat bersama Kuparaju dan polisi Tamil Nadu berusaha melakukan pengejaran. Perahu-perahu itu sudah melintasi perbatasan tanpa hambatan. Perahu nelayan memang bebas melintasi perbatasan Sri Lanka. Sekhawat tidak peduli dan memaksa tetap mengejar. Tapi pasukan Angkatan Laut Sri Lanka yang berjaga melepaskan tembakan. Sekhawat dilarang melintasi perbatasan jika tidak ingin ditembak. Sekali lagi Sekhawat gagal menangkap barang Puspa. Tidak mungkin dia melawan Angkatan Laut. Melalui teropong, Sekhawat melihat perahu-perahu nelayan itu sudah sampai ke daratan. Puspa yang sudah ada di sana menyambut barangnya. Akhirnya berkat kerja keras dan kecerdasan Puspa, barang 2.000 ton berhasil dijual sesuai kesepakatan bisnis. Uang 1 truk dibawa pulang. Selanjutnya, sebagian dari uang itu digunakan untuk mengganti CM Andhra Pradesh. Sofa yang berisi uang dikirim ke 110 MLA, dan Sidapa Naidu pun berhasil dijadikan CM baru menggantikan Narasimha Reddy. Sidapa dilantik tepat pada tanggal 24 Juli. Setelah itu Sidapa pergi ke kediaman Puspa menggunakan helikopter untuk makan siang. Kedatangan Sidapa disambut oleh Puspa. Hadiah pertama yang diberikan Sidapa yaitu mentransfer SP Sekhawat ke tempat jauh. Tapi Puspa merobek surat keputusan itu. Bagi Puspa, Sekhawat sudah tidak penting lagi. Srivali ikut menyambut Sidapa. Tentu saja Sidapa sangat menghormati Srivali. Berkat Srivali, Sidapa bisa menjadi CM. Srivali jadi bingung sendiri dengan ucapan Sidapa. Tapi setelah mengetahui alasannya,
Srivali jadi malu dan bangga. Setelah makan siang, si Dapa sendiri yang meminta untuk berfoto. Si Dapa khawatir jika tidak berfoto dirinya akan dilengserkan dari jabatan CM. Ada satu lagi kejutan untuk Srivali. Puspa mengganti CM pada tanggal 24 Juli bukan tanpa alasan. Hari ini adalah hari ulang tahun Srivali. Saya memberinya hadiah berfoto bersama CM. Ucap Puspa membuat Srivali tersipu malu. Kini Puspa maupun Srivali bisa sepuasnya berfoto dengan CM. Mantan CM Narasim Haredi sangat menyesal karena pernah menolak berfoto dengan Puspa. Kesalahan kecil itu membuat hidupnya hancur. Selain Narasimha, Sekawat dan Kuparaju juga menderita karena Puspa. Mereka terancam diskors atau diberhentikan dari kepolisian jika kayu cendana merah yang telah disita ketahuan palsu. Untuk menghilangkan barang bukti itu, Sekawat membakar semua kayu. Sekawat memaksa Kuparaju agar ikut terbakar di dalam gudang. Tentu saja Kuparaju memberontak. Kuparaju kabur menyelamatkan diri. Sekawat dibiarkan terbakar seorang diri. Sementara Puspa semakin bahagia bersama Srivali. Tapi ada masalah baru. Ibu Kaveri datang meminta bantuan. Kaveri telah diculik saat ada di warnet. Apabila Mohan ingin Kaveri kembali, maka harus menyerahkan uang 2 crore. Mohan dan semua anggota keluarganya tidak berdaya. Puspa hanya diam, dia justru masuk kamar menutup pintu. Sikap Puspa bisa dipahami. Puspa keluar membawa senjata. Melihat Puspa pergi menentang senjata, anak buahnya ikut. Baru kali ini ada orang yang berani mengusik anggota keluarga Puspa. Langkah pertama Puspa mendatangi stasiun televisi yang memberitakan penculikan Kaveri. Puspa bicara langsung kepada penculik melalui televisi. "Hei penculik, kemana Anda membawa keponakan saya? Berani sekali Anda menculiknya. Saya minta Anda kembalikan dia ke tempat semula. Saya beri waktu 1 jam. Jika sedikit pun dia mengalami luka, saya akan bunuh Anda." Ancam Puspa marah. Puspa juga meminta masyarakat untuk membantu mencari keponakannya. Sementara akses keluar masuk kota ditutup. Selama keponakannya belum kembali, hukum diambil alih oleh Puspa. CM baru Andhra Pradesh, si Dapa, tiba-tiba kedatangan petinggi partai Pratap Reddy yang juga Menteri Pusat. Ternyata penculik Kaveri adalah keponakan Pratap Reddy. Iya, Pratap Reddy mengakui Buga Reddy sering berbuat onar. Tapi Pratap pasti akan tetap melindungi keponakannya. Si Dapa langsung menghubungi Puspa tentang penculik Kaveri yang merupakan keponakan Pratap Reddy. Puspa diingatkan tidak gegabah. Puspa tidak peduli dengan siapapun. Penculik Kaveri harus dibunuh. Puspa juga akan membunuh siapapun yang jadi penghalang, termasuk Pratap Reddy. Si Dapa yang sangat mengenal Puspa menyarankan Pratap untuk segera melindungi Buga. Pratap menghubungi ayah Buga, Subba Reddy, agar mencari putranya. Buga Reddy dan teman-temannya telah menyembunyikan Kaveri di sebuah bangunan. Setelah menonton Puspa bicara di TV, Buga menelepon Puspa. Buga pura-pura meminta maaf telah menculik Kaveri karena sedang butuh uang. Puspa diminta datang sendiri membawa uang 10 crore jika ingin membawa Kaveri. Tanpa pikir apapun, Puspa langsung mengiyakan. Puspa akan pergi membawa uang menggunakan helikopter. Srivali berpesan agar Puspa tidak mengampuni siapapun yang telah menculik Kaveri. Setelah sampai di tempat tujuan, Puspa menjatuhkan semua uang dari atas helikopter. Puspa kemudian langsung membombardir tempat itu. Dalam waktu sekejap, Puspa bisa saja menembak mati Buga. Tapi Puspa tidak melakukannya karena khawatir dengan keselamatan Kaveri. Puspa didandani seperti pada malam festival. Penampilan Puspa yang mirip wanita jadi terlihat sangat mengerikan. Tangan dan kaki Puspa diikat agar tidak bisa bangkit melawan. Setelah itu barulah Kaveri dibawa keluar. Kaveri menangis melihat pamannya ada di sana. Puspa sangat terluka melihat keponakannya disiksa di hadapannya. Apalagi sari Kaveri dilepas. Kaveri juga mulai dilecehkan. Puspa benar-benar tidak sanggup melihat keponakannya diperlakukan dengan sangat buruk. Sekujur tubuh Puspa gemetaran menahan amarah. Ketika baju Kaveri akan dibuka, Puspa mengamuk menggigit pelakunya. Meski tangan dan kakinya terikat,
Puspa masih mampu memberikan ancaman. Keshafa dan yang lain datang menyusul Puspa. Keshafa diminta oleh si MC Dapa mencegah Puspa membunuh Buga agar masalah tidak membesar. Tapi Puspa tidak mengenal kompromi. Puspa mengamuk untuk membunuh Buga. Hampir saja kapak Puspa mengenai leher Kaveri. Insiden itu membuat Puspa melepas Buga. Si Dapa bisa tenang mendengar kabar Puspa tidak membunuh Buga. Hal yang mengejutkan, Puspa kembali menggunakan tombak untuk mengakhiri hidup Buga. Ayah Buga, Subaredi, yang baru sampai, sangat kaget melihat putranya dibunuh. Suba ingin balas dendam dengan membawa Kaveri pergi. Saat itu juga, Puspa menombak Suba. Ayah dan anak itu meninggal di tangan Puspa karena kesalahannya sendiri. Menteri Pusat Pratap Reddy sangat berduka telah kehilangan adik laki-laki dan keponakannya. Pratap pasti akan balas dendam untuk menghancurkan hidup Puspa dan keluarganya. Di sisi lain, perjuangan Puspa menyelamatkan Kaveri telah menyadarkan Mohan. Untuk pertama kalinya, Mohan datang ke rumah Puspa. Ibu Puspa, Parvatama, dan Sri Vali kaget melihat Mohan. Sri Vali langsung memanggil Puspa, tapi Puspa enggan menemui kakak tirinya itu. Sikap Puspa bisa dipahami oleh Mohan. Sejujurnya, Mohan juga belum berani bertatap muka dengan Puspa. Sejak kecil, Mohan telah membuat hidup Puspa menderita. Tapi ketika Kaveri mendapat masalah, Puspa rela mempertaruhkan nyawanya. Sebagai putra sulung Moleti Wengkatramana, Mohan mulai memanggil Parvatama dengan sebutan ibu. Mohan bersujud meminta pengampunan sang ibu. Suasana itu membuat siapapun yang ada di sana meneteskan air mata. Tujuan kedatangan Mohan untuk memberikan surat undangan pernikahan Kaveri. Ibu tirinya menjadi orang pertama yang diundang. Ibunya harus datang. Jika tidak, pernikahan Kaveri akan dibatalkan. Mohan kemudian pamit pergi. Rupanya sejak tadi Mohan mengintip Puspa. Baru kali ini, Puspa merasakan cinta dari kakak tirinya itu. Sri Vali datang memberikan surat undangan pernikahan Kaveri. Dengan wajah berseri-seri, Sri Vali menunjukkan isi surat. Di sana ada tercantum nama ibu Puspa, Sri Moleti Parvatama. Nama Puspa juga ada ditulis, Sri Moleti Pusparaj. Sri Vali sangat bahagia karena suaminya telah memiliki nama keluarga yang sejak lama diidam-idamkan. Puspa menangis seperti anak kecil. Tangisan Puspa yang begitu mengharukan membuat semua orang panik. Tapi itu adalah tangisan bahagia. Air mata yang menetes adalah air mata puncak kebahagiaan. Pada hari pernikahan Kaveri, Puspa dan keluarga datang. Mohan langsung berlari memeluk Puspa. Dua saudara tiri itu tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Mereka hanya saling menatap dengan rindu yang menderu. Adik laki-laki Mohan, Dharma, ikut berpelukan. Sang pengantin, Kaveri, tidak mau ketinggalan memeluk Puspa. Rasanya inilah momen paling membahagiakan sepanjang hidup Puspa. Acara pernikahan Kaveri berlangsung lancar dan meriah. Mereka kemudian berfoto bersama. Hal yang tidak disadari, di depan mereka ada hadiah karangan bunga misterius yang telah dipasangi bom. Seorang pria dengan luka bakar kemudian menekan tombol dari jarak jauh. Seketika itu karangan bunga di lokasi pernikahan Kaveri meledak. Film pun berakhir.